Cara gempa yang terjadi di Lebak ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita bohong hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo ini mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial itu. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax. Dan seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengonfirmasi berita-berita. Pemirsa, video viral aksi penembakan seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang viral di media sosial ini dipastikan hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, shalom. Perkenalkan nama saya Clarice Jalin Sitorus. Saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Hukum Bisnis. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial dalam perspektif psikologis. Media sosial saat ini menjadi ruang komunikasi yang sangat dapat dibuka dan mudah diakses oleh siapa saja. Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga menjadi tempat berkembangnya hoaks dan ujaran kebencian. Dalam psikologi hukum, fenomena ini dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran aturan, tetapi juga sebagai bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis individu dan dinamika sosial. Hoax pada dasarnya muncul karena beberapa faktor. Rasa penasaran, kebutuhan untuk terlihat tahu lebih dulu, hingga dorongan untuk berbagi tanpa berpikir panjang. Banyak orang menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenarannya. Karena ada efek psikologis yang bernama confirmation bias, yaitu kecenderungan untuk mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan pribadi, meskipun belum tentu benar. Sementara itu, ujaran kebencian atau hate speech seringkali dipicu oleh emosi negatif seperti marah, iri, atau frustasi. Psikologis hukum menjelaskan bahwa ketika seseorang berada di ruang digital, mereka cenderung merasa bebas dan kurang diawasi. Fenomena ini disebut online discrimination effect, yaitu perilaku yang menjadi impulsif dan agresif karena merasa terlindungi oleh anonimitas dunia maya. Dari perspektif hukum, penyebaran hoaks maupun ujaran kebencian dapat menimbulkan kerugian, mulai dari merusak reputasi, memicu konflik sosial, sampai mengancam keamanan publik. Oleh sebab itu, berbagai aturan hukum di Indonesia seperti UU ITE mengatur sanksi bagi perilaku penyebaran hoaks dan hate speech. Psikologi hukum berperan untuk memahami mengapa tindakan tersebut terjadi, bagaimana pola pikir pelakunya, serta bagaimana cara pencegahannya. Pencegahannya tidak hanya lewat penegakan hukum, tetapi juga dengan edukasi literasi digital, pengendalian emosi, dan kesadaran bahwa setiap tindakan di dunia maya tetap memiliki konsekuensi hukum di dunia nyata. Sebagai pengguna media sosial, kita semua punya tanggung jawab moral dan hukum untuk lebih kritis, lebih bijak, dan lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Dengan memahami faktor psikologis dan aspek hukumnya, kita bisa menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat. Sekian dari saya, sekian lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Di era digital saat ini, penyebaran hoax semakin lebar dengan cepat melalui berbagai platform media sosial. Informasi yang tidak benar seringkali dibagikan tanpa verifikasi, sehingga menimbulkan kebingungan, keresahan, bahkan perpecahan di masyarakat. Untuk itu, kita perlu lebih bijak dalam menyikapi setiap informasi yang diterima. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Selalu periksa kebenarannya, dan jadilah pengguna media digital yang cerdas serta bertanggung jawab.